Sebelum Belanda kembali menghadapi peperangan intern antara orang kampung dengan Hizbullah, ada lagi kelompok pengkhianat. Selesai Belanda berakhir, kita merdeka, ternyata ujian juga tidak berakhir. Berhadapan dengan Orde Lama yang tersinggung dengan tulisan-tulisan Bung Karno, tulisan-tulisan Buya Hamka. Selesai dengan Orde Lama, lalu kemudian menghadapi Orde Baru. Maka sesungguhnya Buya Hamka ketika diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau difitnah sudah menjual agama 1 miliar kepada Soeharto. Akhirnya beliau ketika diminta untuk mengeluarkan fatwa, semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomor rekening 82021666661. Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu, para santri yang ikut nonton di Studio 1 di CGV Holidays. Setelah ini insya Allah segera kita mulai pemutaran film. Sebelum mulai kita kondisikan dulu untuk nonton di Studio 1 ini. Jadi kita insya Allah sekaligus di waktu bersamaan akan nonton 3 studio dengan jumlah santri dan seluruh peserta lebih kurang sekitar 670 peserta. Lebih kurang sekaligus kita nonton di waktu yang sama. Ini studio 2 ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua di video. Sedang pakai HP tetap. Ya, 1 2 3. Oke, sekali lagi. 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Film ini mengandung pesan-pesan dakwah. Bagaimana menjadi seorang ulama, Buya Hamka. Bagaimana menjadi istri ulama, Ibunda Umi Siti Raham. Bagaimana menjadi anak Buya Hamka. Banyak di antara beberapa anak Buya Hamka, ada Irfan Hamka, ada Rusdi Hamka. Bagaimana rasanya menjadi seorang anak yang ayahnya ditembak dalam perang melawan Belanda, ayahnya dipenjara pada Orde Lama, difitnah ingin membunuh presiden. Bagaimana menjadi anak yang tidak bisa makan, lalu makan ubi beracun. Hamka di penjara. Namun hebatnya Buya Hamka, di situ beliau menunjukkan betapa beliau ikhlas sebagai seorang ulama yang dimana tidak memandang rasa benci sedikit pun kepada orang yang dahulu mengakui sebagai saudaranya, namun rela memenjara dan menyiksa beliau di dalam penjara dengan tuduhan yang keji. Kemudian yang terakhir, katanya apapun yang kamu lihat, pandanglah dengan cinta. Dan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, buatlah sesuatu. Karena itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Yang saya dapatkan dari film Buya Hamka tadi, yang pertama, pentingnya kita mencintai ulama. Yang kedua, janganlah saling bermusuhan antara sesama muslim dan sesama bangsa. Yang ketiga, ketika kita kehilangan salah satu anggota keluarga yang sedang berjihad, maka ikhlaskanlah. Siang ini kita menonton 3 studio di CGV Holiday. Rata-rata yang nonton adalah santri dan sebagian keluarga besar YTWU dan jamaah yang bersama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Poin yang pertama, bahwa menonton film itu sama seperti melihat kristal. Dia punya banyak sisi, dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, dari dalam. Jadi dari beberapa poin yang dilihat oleh sahabat, guru, santri kita, ada yang melihat dari aspek jihadnya, ada yang melihat dari aspek bisa memaafkan, tidak ada dendam, ada yang melihat dari aspek ujian berat hidup, banyak. Tentu lain, macam-macam kepala, macam-macam isinya. Apa yang saya lihat belum tentu dilihat oleh saudara saya yang lain. Saya dengan Ustaz Arnab pun mungkin berbeda. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita lihat kehidupan Buya Hamka
ketika pada zaman Belanda berperang dengan Belanda. Sebelum Belanda kembali menghadapi peperangan intern antara orang kampung dengan Hizbullah. Ada lagi kelompok pengkhianat. Selesai Belanda berakhir, kita merdeka, ternyata ujian juga tidak berakhir. Berhadapan dengan Orde Lama yang tersinggung dengan tulisan-tulisan Bung Karno, tulisan-tulisan Buya Hamka. Selesai dengan Orde Lama, lalu kemudian menghadapi Orde Baru. Maka sesungguhnya Buya Hamka ketika diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau difitnah sudah menjual agama 1 miliar kepada Soeharto. Akhirnya beliau ketika diminta untuk mengeluarkan fatwa boleh ikut acara Natal, beliau memilih lebih mundur dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ketika Belanda ujian, Orde Lama ujian, Orde Baru ujian. Dan pada masa Orde Baru, Buya Hamka dituduh menjadi Ketua Komando Jihad. Komando Jihad ketika itu kalau sekarang teroris radikal, cuma namanya aja beda. Maka Buya Hamka datang mencabut pecinya, dia katakan, tidak ada itu komando jihad. Kalau ada komando jihad, akulah komandannya. Jatuh pecinya, sangat marah Buya Hamka, pulang sakit, meninggal. Jadi kalau ada orang mau mencari hidup ini istirahat, tidak ada. Hidup ini tidak ada istirahatnya. Istirahat itu nanti kita di surga bersama Rasulullah SAW. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, orang yang berada di samping ulama juga luar biasa cobaannya. Yang paling dekat dengan ulama istrinya, anaknya. Cobalah kita lihat. Rasa-rasanya kita tak sanggup andai ditakdirkan jadi anak Buya Hamka atau jadi istri Buya Hamka. Jadi ujian yang sangat luar biasa. Poin keempat, Buya Hamka sudah meninggal. Saya ketemu dengan cucunya ketika nonton bareng di Padang. Kita tak tahu di mana rumahnya, anaknya, cucunya tak tahu kita. Tapi bukunya kita tahu. Banyak di antara kita yang memegang tasawuf modern, tafsir Al-Azhar. Artinya apa? Menulislah. Kalau pada saat Buya Hamka sulit untuk menulis, laptop tidak ada, dengan mesin ketik, dengan tulisan tangan di dalam penjara, dia bisa berkarya. Kita sekarang tinggal copy, tinggal berpikir, tinggal nulis. Bahkan ada tinggal ngomong, tulisannya muncul. Sudah ada aplikasinya. Jadi menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Poin yang kelima, Buya Hamka, kalau kita lihat dalam perjuangan hidupnya, ayahnya dengan ibunya berpisah, sehingga dia merantau. Lalu kemudian mencari hidup sendiri. Jadi universitas yang paling berhasil mendidik manusia namanya Universitas Penderitaan. Anak-anak kita jangan manjakan. Tamat TK, tamat SD, masukkan ke pondok pesantren. Biarkan dia hidup mandiri, berkawan, bersahabat. Sayang sama anak, bukan diletakkan di celah ketiak. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Buya Hamka dalam proses perjalanan hidupnya itu luar biasa. Jadi keteguhan Buya Hamka itu bukan karena dia alumni dari universitas hebat, tapi dari kehidupan. Alam takambang menjadi guru. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Poin keenam, di balik Buya Hamka yang luar biasa itu, masih teringat ketika pisau silet itu, setan berbisik, bunuh saja dirimu Hamka. Di Maninjau kau diangkat sebagai datuk, di Mesir kau diangkat sebagai doktor dari Al-Azhar. Sekarang kau dihina, dituduh pengkhianat, kerjasama dengan Malaysia, mau membunuh, menjual negara, mau membunuh presiden. Bunuh saja dirimu Hamka. Ketika itu adalah di balik lelaki yang teguh, yang luar biasa, ternyata ada perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat itu diantaranya adalah istri. Maka jadilah istri yang menguatkan suami. Karena banyak juga suami masuk penjara, ditangkap KPK itu karena istri juga. Tapi Buya Hamka luar biasa. Maka judulnya Hamka dan Umi Raham. Yang ketujuh, yang terakhir, itu perempuan yang terakhir datang membawa calon suami Daniel. Itu anak dari Pramudia Anantatur yang menulis di harian Lekra menuduh Buya Hamka plagiat
kisah tenggelamnya kapal Panderwick itu dituduh plagiat, di copy paste dari Al-Manfaluti. Dan Buya Hamka diam, tidak menjawab sama sekali. Idza nataqas safihu fa khairum min ijabatihi sukutu. Kalau kamu diejek orang dungu, maka jawabannya adalah diam. Buya Hamka diam. Sampai akhirnya yang membela adalah Habib Yasin. Habib Yasin menulis bahwa sebenarnya tidak ada copy paste, tidak ada tiru meniru, tidak ada plagiat. Ada kesamaan cerita, dan Buya Hamka berangkat dari kisah true story, kisah hidupnya. Itu pelajaran buat kita. Kalau diejek, dicaci maki orang, kalau sanggup lawan. Kalau tak lawan, ada orang yang melawan, ada sahabat, ada kawan yang sesuai levelnya. Tapi jangan jatuhkan harkat martabat kita, jangan rusak emosional kita. Jadi zaman dulu pun buzzer sudah banyak yang mengejek, mengolok-olok Buya Hamka. Tapi pada akhirnya Pram sadar. Dia kirim anaknya. Begitu cara dia minta maaf. Anaknya bawa calon menantunya belajar ke Buya Hamka. Dan Buya Hamka menerima, mau mengajar Astuti dan calon suaminya Daniel untuk belajar Islam. Buya Hamka orangnya tegas. Kalau dikatakan Buya Hamka lembek, tidak. Dia orangnya keras, tegas. Lihat bagaimana sikapnya berhadapan dengan pengkhianat Belanda. Tapi ketika masalah maaf, maka hatinya lembut luar biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak menangis menonton Buya Hamka, maka sesungguhnya dia perlu menangisi dirinya. Kenapa dia tak bisa menangis? Itulah 7 poin. Dan ke-7 poin itu sudah ditulis oleh Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob ini tulisannya luar biasa. Kita berharap Buya Hamka akan lahir dari bumi lancang kuning, insyaAllah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. HP yang bagus saja. Pintu keluar di pintu masuk kita. Ini ada tensi. Keluar di pintu kita masuk tidak. Jadi tidak di sini. Makasih Om. Namanya Bang. Namanya Bang. Oke, makasih ya. Terima kasih.